Terus nanti insya Allah akan datang pada tanggal 5 sore. Ada beberapa kegiatan yang akan dilakukan di sini. Antara lain nanti akan ada pelantikan namanya Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah. Jadi itu ada Perpres nomor 28 tahun 20 ya, tentang pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah yang diketuai langsung Presiden. Itu hariannya adalah Wapres. Dari Perpres itu diminta semua provinsi harus membentuk komite daerah ekonomi dan keuangan syariah. Sudah ada 29 provinsi dan Wapres berkeinginan kehadiran beliau di sini juga melakukan pelantikan untuk daerah provinsi Papua Barat Daya. Kita yang ke-30, provinsi yang ke-30. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah ini tidak kemudian dilihat sebagai untuk umat Islam, saya tidak. Ya. Ini adalah bagaimana sekarang di dunia itu yang ekonomi syariahnya terbaik itu malah bukan di Arab Saudi, ya, bukan di negara-negara Islam, tapi di Inggris. Ya. Jadi memang sekarang sedang ada berkembang ekonomi syariah itu, terutama yang terkait dengan produk-produk halal, pariwisata halal. Ya. Mungkin dari penilaian Pak Wapres, provinsi ini punya prospek masa depan yang baik, punya prospek untuk bisa menarik wisatawan dari luar, ya, terutama dari daerah-daerah Timur Tengah dan sebagainya. Maka beliau prioritas satu adalah membentuk komisi itu di Provinsi Papua Barat Daya. Kemudian beliau juga akan meluncurkan 3 hal pokok, 3 hal penting. Yang pertama itu rencana induk percepatan pembangunan Papua. Ya, ini berdasarkan Perpres nomor 24 tahun 2022. Jadi satu tanah Papua ini punya rencana induk. Ya, ini tidak ada di Indonesia provinsi yang punya rencana induk seperti yang ada di Papua. Jadi ini kita mendapatkan penghargaan, kita mendapatkan kemudahan sehingga ke depan nanti pembangunan kita lebih terstruktur, ya, lebih terencana karena ada dalam satu lingkup yang namanya rencana induk. Tidak bisa lagi masing-masing bikin sendiri-sendiri, termasuk nanti para calon-calon gubernur, calon bupati wali kota, ketika mereka menyusun visi misi harus berdasarkan pada rencana induk. Tidak bisa bikin di luar rencana induk. Rencana induk sudah rinci sampai pada program-program, ya. Tinggal sekarang kita fokusnya di mana. Tahun ini kita fokus apa, tahun depan kita fokus apa. Tapi tidak ada lagi istilah belanja masalah karena masalah sudah diinventarisir, sudah dibelanjakan. Jadi tinggal kita melaksanakan saja. Ini rencana induknya itu sampai tahun 2043. Ya. Kemudian yang berikut adalah akan diluncurkan juga rencana aksi percepatan pembangunan Papua. Ya, rencana aksi ya, sekarang nanti 2023 sampai 2026 rencana aksi pertama, sesudah itu tiap 5 tahun. Ya. Jadi itu juga akan diluncurkan. Yang ketiga akan diluncurkan lagi namanya Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Ya, jadi ini semua sudah dibuat secara terpusat. Semua provinsi di satu tanah Papua ini akan melaksanakan itu. Oleh karena itu kegiatan itu nanti akan dihadiri oleh semua PJ Gubernur yang ada di Papua dan juga semua bupati wali kota yang ada di Papua, termasuk juga sekda yang ada di tanah Papua. Semua akan kumpul di sini dan kita akan mendengarkan arahan dari Pak Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional kepada Bappenas dan juga arahan dari Pak Wapres untuk yang namanya tadi rencana induk, rencana aksi, dan sistem informasi pembangunan daerah. Ya, selain itu ada juga bantuan, beliau akan menyerahkan bantuan pendidikan, masalah untuk ujian, kemudian untuk
untuk di sini umum muda yang punya pendidikan program PGSD, pendidikan guru. Itu juga beliau akan memberikan itu, dan kemudian ada rencana meninjau beberapa tempat. Prinsipnya semua insya Allah aman ya. Sejauh ini semua sudah dipersiapkan. Kita menyambut kedatangan Pak Wapres dengan sukacita. Karena ini mungkin kunjungan terakhir di Papua sebelum beliau mengakhiri masa bakti, masa pengabdian sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Termasuk melihat kantor gubernur ya Pak? Kantor gubernur nggak ya? Ada.